Apa sih fungsi am, is, are, was, were, been, being? What are the functions of these words in English sentences? Apa cuma tambahan saja? Let's find out. Here are 4 functions of be verbs in English. Berikut adalah 4 fungsi be verbs dalam bahasa Inggris. Hi, you're watching List House 101. It's Alan here. Sebelum kita bahas fungsinya, ada baiknya kita mengetahui dulu namanya. Kata-kata ini sehari-hari kita sebut sebagai to be. Dalam ilmu tata bahasa Inggris atau grammar, kita menyebutnya be verbs. Yang kedua, kita perlu tahu statusnya. Be adalah bentuk dasarnya atau base-nya. Am, is, are adalah bentuk present atau sekarang. Was sama were adalah bentuk lampaunya atau past. Been adalah bentuk past participle atau bentuk ketiga. Sementara yang terakhir adalah being. Being adalah bentuk progresifnya atau continuous atau sedang. Oke, sekarang kita masuk pada fungsinya. Apa sih sebenarnya guna dari be verbs ini? Kita membagi fungsinya menjadi 4 bagian. Yang pertama, be verbs berfungsi untuk menggantikan kata kerja biasa atau berfungsi sebagai kata kerja utama atau main verbs. Misal, ada kalimat, dia jago matematika. Maka dalam bahasa Inggris, kalau kita terjemahkan langsung, maka kita mengatakan, she good at math. Tapi itu keliru, karena di situ tidak ada kata kerja. Maka kita membutuhkan be verbs yang sesuai tentunya untuk menggantikan fungsi kata kerja. Jadi kalimat yang benarnya adalah, she is good at math. Oh ya, bagi yang masih bingung dengan pasangan be verbs dengan subjek yang tepat, berikut adalah daftarnya. Silakan di-pause. Fungsi yang kedua, menunjukkan jumlah atau menunjukkan apakah subjeknya itu tunggal atau jamak. Oh ya, perlu diperhatikan juga bahwa tunggal bisa jadi digunakan juga untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, misalnya air, atau gula, pasir, dan seterusnya. Itu dianggap satu atau tunggal. Misal, ada kalimat, tadi bukunya ada di sini. The books were here. Nah, kita menggunakan were karena kita menggunakan books, lebih dari satu. Atau misalnya kita mengatakan, the book is here. Kita mengatakan book satu, berarti kita menggunakan is. Menunjukkan bahwa bendanya hanya satu. Atau kita mengatakan, the weather is nice. Nah, kita menggunakan is karena weather tidak bisa dihitung, jadi kita anggap satu. Fungsi yang ketiga, menunjukkan waktu. Jadi misalnya dengan kalimat yang sebelumnya, kita mengatakan, the books were here. Jadi kata were di situ, selain menunjukkan bahwa jumlahnya lebih dari satu, juga menunjukkan bahwa situasinya sudah lampau atau bukan sekarang. Jadi sekarang bukunya tidak ada di sini. Berbeda kalau kita mengatakan the books are here. Berarti are itu menunjukkan bahwa jumlahnya lebih dari satu dan waktunya itu masih berlaku, masih ada sekarang. Berarti bukunya ada di sini sekarang. Atau contoh lain, misalnya kita mengatakan the book was here. Berarti bukunya sebelumnya ada di sini. Bukunya satu. Kalau bukunya masih ada, kita mengatakan the book is here. Okay. Jadi fungsi yang ketiga adalah menunjukkan waktunya. Atau contoh lain, misalnya ketika saya mengatakan I was a student. I was a student itu kalimat lampau. Nah, was di situ menunjukkan bahwa waktunya sudah berlalu. Artinya, saya dulunya seorang siswa, tapi sekarang saya bukan seorang siswa lagi. Nah, kalau saya masih seorang siswa, saya mengatakan I am a student. Itu menggunakan am, karena masih sekarang. Jadi was, were, itu lampau, am, is, are, itu present atau sekarang. Fungsi yang keempat atau fungsi yang terakhir berfungsi sebagai auxiliary verbs atau kata kerja pelengkap. Di fungsi yang pertama, be verbs adalah sebagai pengganti kata kerja dan berfungsi sebagai kata kerja utama. Tapi sekarang kita mengatakan bahwa be verbs juga berfungsi sebagai pelengkap. Artinya ada kata kerja lain dalam kalimat tersebut. Misal, kalau kita membuat kalimat yang sedang atau continuous, misalnya kita mengatakan she is cleaning the room. Nah, kita menggunakan is di situ untuk melengkapi kata cleaning. Karena kalau kita mengatakan she cleaning the room, maka kalimatnya keliru. Walaupun dalam terjemahan bahasa Indonesia, cleaning itu adalah sedang membersihkan. Tapi secara struktur itu keliru. Jadi harus ditambahkan is untuk melengkapi kata kerja ing-nya.
perlu dicatat bahwa kata kerja bentuk ing seperti cleaning ini itu hanya berfungsi sebagai kata kerja apabila ditemani oleh be verbs. Dalam hal ini is. Contoh lainnya adalah ketika kita membuat kalimat pasif. Misalnya, the room is cleaned every day. Kalau kita cari di kamus, kata cleaned bentuk ketiga itu artinya dibersihkan. Tapi dalam kalimat bahasa Inggris yang benar, kita harus menambahkan be verbs itu yang sesuai. Dalam kalimat ini kita menggunakan is. Karena untuk membentuk kalimat pasif, kita membutuhkan be verbs ditambahkan kata kerja bentuk ketiga. Nah, untuk bagian ini, kita akan bahas di video yang berbeda. Kalau suka dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, berarti be verbs sangat penting fungsinya dalam kalimat. Kita ulangi sekali lagi, yang pertama fungsinya adalah sebagai main verbs atau menggantikan kata kerja yang biasa kita kenal. Yang kedua adalah menunjukkan jumlah. Yang ketiga, menunjukkan waktunya. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah berfungsi sebagai pelengkap kata kerja. Gampang kan? Be verbs itu sangat penting, tapi tidak semua kalimat harus ada be verbs-nya. Nah, ini catatannya. Silakan di-share ke teman-temannya. Nah, kalau kalimat ini bahasa Inggrisnya apa ya? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan malu dan jangan takut salah. Remember, the more you practice, the better you get. Follow for more.